Iya sudah. Sudah kan ya? Sudah. Ini potong kalau kayaknya teh. Sudah. Kau jadi pagar-pagar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahnu ala dzalika masyahidin wa syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Sani wa madani al-jari wa nabihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang sangat sempurna dan harus disempurnakan. Salah satu momen untuk menyempurnakan kehidupan manusia yaitu harus ada hubungan yang mana di sana hubungan tersebut harus didasari oleh syariat atau yang harus diikat oleh sebuah ikatan yang sangat suci, yaitu pernikahan. Ini lagi ramai atau lagi ramai orang membicarakan masalah pernikahan. Jadi nasihat-nasihat yang paling penting untuk orang itu menjelajahi samudra kehidupan, wabil khusus ketika seseorang tersebut ingin menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, yang diakui sebagai hamba Allah. Salah satunya yaitu untuk membantu kita untuk bisa beribadah kepada Allah, yaitu dengan menikah. Kenapa? Karena an-nikahu sunnati, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menikah, maka kita akan mengamalkan sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan mutabaah kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin atau tidak mungkin sunnah daripada Sayyidina Muhammad itu berujungkan yang kada bagus. Pasti di dalam sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa untuk menyambungkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Untuk nasihat orang-orang yang ingin melanjutkan untuk mengarungi samudra kehidupannya itu dengan menikah, salah satunya yang pertama, seseorang tersebut harus paling penting yaitu adalah niat mutabaah kepada Sayyidina Muhammad. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan sebagai perlombaan lomba karung. Lomba karung itu maksudnya berduduhuluan atau bah kawan unda jar kawanku jar sudah berduhuluan balataan jar aku hendak juga. Itu kayak orang balapan karung. Perkawinan itu kada sekedar itu. Perkawinan ini adalah untuk menyempurnakan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat seorang untuk melakukan pernikahan salah satunya yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar pernikahan tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila niat kita itu bagus dalam pernikahan, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu kebaikan ketika kita menyeberangi samudera kehidupan di antara dua insan yang sedang beribadah kepada Allah melalui jalur pernikahan. Pernikahan itu adalah ibadah, harus ada dengan niat yang bagus untuk kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang bagus. Itu yang pertama, yaitu niat yang salehah. Pasang, makanya harus belajar sebelum kita menikah. Datangi bubuhan ulama-ulama, mintalah jari, Ustadz, apa niatnya untuk ulun menikah. Karena ustadz itu atau guru itu nanti akan menyebutkan satu persatu daripada niat orang yang ingin melanjutkan hidupnya berdua dengan seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad karena hendak membahagiakan hati baginda Muhammad SAW dan memperbanyak lagi umat Sayyidina Muhammad yang berselawat kepada Sayyidina Muhammad agar menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Yang kedua, tidak kalah penting, yang kedua ini yaitu harus belajar ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Jangan niat wara, jangan niat aja bahasa kita lah. Ilmu harus tahu, ilmu bab nikah, babun nikah, harus belajar dengan orang yang emang ilmunya itu berkualitasnya bagus. Belajar rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, dan apapun yang berhubungan dengan nikah di bab fikih itu penting. Kenapa? Karena nikah ini adalah ibadah. Ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap gawian yang kada didasari dengan ilmu, salah satunya adalah nikah, maka Allah Ta'ala kada menghitung itu sebagai ibadah dan kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada dengan ilmu. Itu yang kedua. Setelah niat yang bagus, yang kedua kita harus memperdalam lagi ilmu agama, wabil khusus yaitu ilmu yang bersangkutan masalah pernikahan. Yang ketiga, kada kalah penting juga yang ketiga ini, apabila kita ingin menjalani kehidupan yang dinamakan dengan kehidupan di dalam pernikahan. Yang nomor 3 ini menjadikan pernikahan tersebut untuk membagusi hubungan kita dengan Allah, bukan untuk membagusi hubungan kita dengan syahwat kita, membagusi hubungan kita lawan harta kita. Artinya hendak mencari kayak apa caranya supaya aku ini memperbaik diriku. Itu salah satunya tujuan untuk menikah itu adalah untuk memperbaiki diri kita dan diri pasangan kita untuk mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya menikah itu gasan syahwat, bukan menikah itu gasan mencari kekayaan untuk kesenangan duniawi, kada, tapi hendak memperbaiki diri kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada di sini pertanyaan, kayak apa caranya supaya kita itu bujur memilih pasangan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Penting, kadang-kala pentingnya bagi orang yang hendak menikah ini harus, yang keempat, ini harus memilih pasangannya ini yang emang bibit bobotnya itu bagus. Kusimpulkan kayak ini aja. Bagi orang yang hendak kawin ini harus memilih pasangan yang baik. Apa arti baik? Benar. Ambil dari kata baik. Itu benar. Artinya benar, imannya benar. Benar dalam bersikap, kada munafik. Benar dalam
berbicara, benar dalam segala hal. Itu harus dicari kriteria yang baik. Jadi kesimpulannya, cari jodoh, cari pasangan yang baik. Benar. Orangnya itu harus benar. Kada membunguli kita tah. Jangan sampai tetukari kucing dalam karung. Yang benar. Benar. A itu berakhlak. A itu akhlak. Jadi cari pasangan itu yang akhlaknya bagus. Bukan sekedar benar aja, orangnya bujur, orangnya bepandir bujur, orangnya bujur dalam segala hal. Tapi harus juga berakhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak. Akhlak yang paling ditekankan di sini adalah akhlak, yaitu yang pertama orang tersebut menginginkan pasangannya itu menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang bagus. Ada juga terkadang orang itu karena egonya, padahal orang ini berpasangan, tapi inya malah mementingkan kepentingan dirinya. Seseorang yang berpasangan itu akhlak yang paling baik adalah mementingkan selama itu baik di jalan Allah, mementingkan kepentingan diri pasangannya dibandingkan dirinya untuk perihal kebaikan yang menuju kepada keridhaan Allah dan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ilmu. Artinya cari orang yang berilmu. Yang pertama, huruf ba itu benar, bujur orangnya. Orangnya itu kada semeraut, bahasa kita bujur orangnya. Batu orang akhlak. Itu ilmu. Orang tuh paling kada, amunnya emang kada berilmu, paling kada orang tersebut cinta lawan ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut orang itu akan mempunyai cahaya ilmu daripada cahaya ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya tersalah ataupun apabila inya tersalah, inya akan mudah untuk meminta maaf. Dan apabila inya benar atau bujur, inya kada merasa benar. Itu yang dilajari oleh Sayyidina Muhammad. Apabila inya merasa salah, pantas untuk seseorang untuk membujurakannya. Dan apabila inya bujur, inya kada merasa bujur. Kenapa garang? Karena itu yang dilajari oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada sombong jadinya. Itulah ini penting. Baik, kesetiaan. Kesetiaan di sini ku artikan itu khidmah. Khidmah itu tanda kesetiaan seseorang daripada dua belah pihak bagi orang yang ingin berpasangan. Yang satu berkhidmah untuk yang satu. Sebagaimana diibaratkan daripada babuhan ahli hikmah, khidmah tersebut seperti dua pasang sandal. Yang satu maju, yang satu mundur. Kadang mungkin itu tuh bersamaan. Kenapa? Karena apabila sandal itu maju, yang kanan itu maju, sekalipun mereka beda, berpasangan tapi beda, tapi saling melengkapi, berkhidmah untuk satu sama lain. Ketika yang kanan maju, kada apa-apa, yang kiri mundur di belakang. Ketika yang kiri maju, yang kanan mundur. Intinya daripada seberataan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk menjadi seseorang hamba Allah yang baik, bukan menjadi seseorang hamba Allah. Berlomba-lombalah untuk kebaikan, jangan berlomba-lomba untuk mencari kebenaran di dalam berhubungan di rumah tangga. Apalagi orang yang ingin melanjutkan hidupnya dalam sebuah pernikahan, berlomba-lombalah, ingat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Yang benar itu sudah ada. Tapi masalahnya apabila seseorang itu merasa lebih benar, jangan berlomba-lomba mencari kebenaran, tapi berlomba-lombalah untuk
sebuah kebaikan. Yang satu hendak menjadikan pasangannya menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang satunya lagi hendak juga berlomba-lomba, nah kayak apa caranya pasanganku ini menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Kesimpulannya, yang pertama, nasihat yang pertama, jangan kada berniat yang bagus. Yang pertama tadi, niatnya harus solehah, jangan sampai kayak orang lomba karung, dulu kawan pulang aja maulah kayak itu ya, dulu kawan pulang kayak itu aku hendak bahancap juga, ada boleh kayak itu. Nah, niatnya aja salah ya, karena akhirnya apabila niat itu bujur, maka akan Allah Ta'ala jadikan rumah tangga itu teratur. Tapi apabila niat itu kada bujur, maka akan Allah Ta'ala jadikan rumah tangga itu hancur. Nah, itu karena niatnya kada bagus. Yang kedua harus menuntut ilmu. Tuntut ilmunya dulu. Ilmu pernikahan itu penting. Jangan kawin-kawin aja, tahu nyamannya aja, tahu bacaraannya aja, tapi ilmunya kada tahu. Harus belajar lawan ulama, babun nikah. Yang ketiga, yang ketiga, pernikahan ini apabila seseorang hendak kawin, yaitu hendak memperbaiki hubungannya antara inya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syahwat ini banyak yang mengganggu hubungan seseorang dengan Allah. Mungkin dengan salah satunya obatnya itu dengan pernikahan. Yang keempat, ini penting, cari pasangan yang baik, benar, bujur maksudnya. Akhlaknya bagus. Ilmu. Amunnya kada ilmu, orang tersebut cinta lawan ilmu. Berkhidmah. Berkhidmah. Kenapa? Karena berkhidmah itu adalah tanda kesetiaan. Mudah-mudahan yang jomblo diberikan Allah Ta'ala cepat untuk mendapatkan pasangan yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang sudah mengarungi samudra kehidupan di antara dua insan yang sedang berhubungan hubungan pernikahan, mudah-mudahan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu aja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.